Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 25 September 2020. Who am I? Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Lukas bab 9 ayat 19 sampai dengan 22. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini menurut kamu?" Di sini Yesus meminta kepada murid-muridnya pengenalan dari muridnya akan dirinya, bukan berdasarkan apa kata orang, tapi apa kata hati dan pengalaman hidup mereka yang nyata di dalam kehidupan bersama Tuhan. Pertanyaan ini juga saudara-saudara ditujukan kepada kita semua, kepada saya dan saudara yang percaya akan Dia. Menurut kamu, siapakah aku ini? Dari setiap kita pasti berbeda-beda memahami pengenalan secara pribadi akan Yesus Tuhan. Dari pengalaman pribadilah maka kita dapat mengenal siapa Yesus itu. Pertanyaannya saudara, bagaimana pengenalan kita secara pribadi akan Yesus Tuhan? Apakah kita dengan sungguh-sungguh mengenal Dia, Yesus Tuhan kita? Adakah kita punya kerinduan untuk mengenal Dia secara menyeluruh dan mendalam? Dalam pengenalan akan Dia, saudara-saudara, maka kita akan tahu siapa Dia, apa janji-janjinya kepada kita semua. Jika kita sebagai pengikutnya, saudara-saudara, belum juga mengenal secara pribadi akan Dia sebagai Tuhan kita, bagaimana kita dapat bersaksi akan Dia? Bagaimana kita dapat menjalankan amanat agung yang diberikan kepada kita? Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana kita dapat mengenal Yesus secara menyeluruh dan mendalam? Di sini dapat dijelaskan saudara. Yang pertama, berdoa. Dengan berdoa, kita mengadakan relasi langsung kepada Yesus. Kita bercakap-cakap dan juga memohon kepadanya. Yang kedua saudara-saudara, caranya firman. Untuk lebih mengenal secara mendalam, kita harus menerima firman. Karena dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dengan menerima firman berarti kita menerima Allah melalui Yesus. Kita bukan saja menerima, tapi kita mau juga mendengarkan setiap renungan yang kita terima. Baik itu homili, khotbah, dan semuanya itu harus kita renungkan. Serta melakukannya. Kita harus menjadi pelaku firman itu sendiri. Yang ketiga saudara, komunitas. Hidup kita tidak sendiri saudara-saudara. Kita harus selalu berkecimpung di dalam komunitas. Hidupkan rohani kita di dalam komunitas yang sehat. Misalnya di dalam PA, pendalaman Alkitab, persekutuan, Kombas, Komsel, dan lain-lain sebagainya. Dan keempat saudara-saudara, melayani. Agar dapat lebih mengenal siapa Yesus itu, kita pun harus dapat melakukan apa yang telah Yesus lakukan. Kita mau melangkah maju untuk melayani. Sebagai pengikutnya, kita tidak duduk diam saja. Tetapi saudara-saudara, kaki kita harus melangkah. Mata kita memperhatikan dengan seksama sekeliling kita. Tangan kita mengulurkan bagi mereka yang membutuhkan. Dan
telinga. Telinga kita untuk mendengar keluhan-keluhan, kesedihan, kedukaan dengan hati yang berbelas kasih, berempati, dan kita hibur mereka semua dengan penuh kasih Yesus. Dan satu lagi saudara-saudara yang tak ketinggalan, bagaimana kita dapat mengenal akan Dia secara menyeluruh dan mendalam. Yaitu kita pun harus selalu mengenangkan akan perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus dalam perayaan Ekaristi. Karena puncak kehidupan kita saudara-saudara terletak pada Ekaristi. Dalam Ekaristi kita berjumpa langsung dengan Yesus yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita semua. Nah, saudara-saudaraku, renungan hari ini mau mengajak kepada kita semua, kepada saya dan saudara, untuk lebih menyeluruh dan mendalam mengenal akan Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, melalui doa, firman, komunitas, pelayanan, dan selalu mengikuti Ekaristi. Mari, saudara-saudara, kita juga harus selalu bertanya tentang diri kita. Siapakah aku? Sampai aku menjadi biji matanya. Kita harus bertanya, saudara, siapakah aku? Kita bertanya sampai kita menemukan hakikat dan kedalaman dari setiap aku. Dan jangan pernah lelah dan berhenti untuk mencari aku hingga akhir hidup di dalam Yesus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.